dari diskusi di minggu yang lalu, apa saja yang sudah ditambahkan? Iya, kemarin pada Mora meminta di latar belakang saya ditambahkan ilustrasinya sama poin-poinnya aja. Ini sudah saya tambahkan untuk ilustrasinya untuk di latar belakang aja kalau di sini sama di PPT sama di sini untuk penjelasan kenapa bernilai negatif sudah dimasukkan. Terus untuk kemarin saya bimbingan dengan Pak Fahrudin, dia meminta untuk eh, aliran turbulennya dimasukkan untuk melihat. Ini sudah saya masukkan di sini untuk sebentar. Coba untuk konturnya ini ditampilkan slideshow ya, tampilan penuh Oh iya Pak, untuk PowerPoint-nya. seperti ini Pak. Ini TKE ya, turbulen Iya Pak, kinetik kinetik energi. energi ya. Nanti coba baca teori tentang TKE, turbulen kinetik energi, definisinya, deskripsinya, lalu hubungkan teori tersebut dengan penelitian yang dikerjakan. Karena turbulen itu banyak ya kalau di konturnya. Ada kalau di CFD itu ada TI, turbulent intensity, intensitas turbulen. Nanti bisa saja ada pertanyaan, apa bedanya turbulen kinetik energi dengan turbulen intensity, intensitas turbulen? Oh iya baik, Kenapa nanti memilih di, turbulen kinetik energi untuk ditampilkan di CFD-nya? oh iya, Ya, terus itu dipelajarin aja ya, nggak usah dijawab, tapi dipikirkan nanti argumennya atau eh, alasannya memilih TKE tersebut. Kemudian coba lihat lagi kontur yang atasnya apa? Yang yang slide atasnya ini untuk tekanan aliran fluidanya Pak. ya, ini tekanan. Nah, ini juga kemarin pengujinya siapa? Penguji 1, 2-nya. Pak James sama Bu Faiza Pak. Satu lagi Pak James, Bu Faiza sama Bapak Padamar. siapa? Pak James sebagai Oh, penguji satu. oke. Nah, karena ini adalah tekanan, hubungannya dengan fluid mekanik ya, mekanika fluida. Nanti coba buka lagi teori tentang pressure atau tekanan. Apa definisi dari tekanan? Oh iya, iya. Nanti dipelajari lagi untuk definisi-definisinya. Ya, definisi tekanan. Terus bagaimana membaca kontur ini? Misalkan kalau saya tanya ya, ini kan nilainya itu misalnya ya, variasinya 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm ya, yang Ya, dikeluarkan di gambar ini. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa tekanan yang di tengahnya itu selalu berwarna biru untuk semua variasi? Terlihat nggak gambarnya? Gambar kebayang 80, Pak. warna birunya di itu ya, di Ya, ya. apa tengah ya. Coba ditunjuk kursornya, Iya warna Pak, biru iya untuk Pak. 80 cm. Itu di outletnya Pak. Kenapa warna biru? Ya, di sini 8 warna biru. Kemudian untuk yang 90 cm warnanya juga trennya sama. Kemudian 100 cm tren warna itunya warna biru juga. Lalu untuk 110 warna biru juga. Kemudian 120 warna biru. Tapi yang membedakan di bagian ini warnanya untuk pipe-nya. Nah, ini yang nanti bisa jadi pertanyaan. Argumennya apa? Belum, Pak. Nanti saya pelajari lagi argumennya. Ini Iya. karena Jadi nanti baca lagi teori tentang back pressure, tekanan balik dan lain sebagainya di bagian ini. Why-nya kenapa warna biru? Karena poin dari CFD itu computational fluid dynamics
Ya, memang gambarnya itu pasti akan keluar gambar-gambar warna-warni, ada gambar merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Cuman memaknai gambarnya ini, apakah sudah sesuai dengan kondisi aktual ya, kondisi real time yang ada di daerah apa namanya kemarin Sindang Cai ya, untuk disimulasikan itu pipanya. Ya, CFD yang diperkuat itu adalah argumennya, argumen membaca post processing. Ini kan post processing ya, tampilan kontur warna-warna ini ada yang keluar ini kan kontur iya. tekanan ya, pressure kontur. Lalu satuan yang digunakan PA, Pascal. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini dikembangkan, satu PA itu berapa sih? Satu Pascal itu? Kalau yang saya baca tuh satu atmosfer itu 100.000 Pascal. Satu Pascal berarti Oke, enggak gini. Kita pakai sense engineering aja. Misalkan saya punya eh, apa namanya batu ya, katakanlah batu yang oh iya, yang yang beratnya 1 kilo. yang waktu itu Bapak bilang ya untuk tekanan Iya, ya. jadi itu bisa aja jadi pertanyaan berkembang karena kalau misalnya berapapun angka yang dibacakan yang keluar di kontur ini sulit untuk menjelaskan. Misalkan tekanannya itu misalkan yang mana ya, 90 cm ya. Ini maksimalnya berapa ini? 4, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, Ya, 4, 5 ribu ya. Pak, ratusan ribu. Ya 400.000 PA. 400.000 PA itu seperti apa? Kalau dirasakan tekanannya, pressure-nya. Oh Apakah iya, 400.000 PA itu sudah mampu untuk memutar, ini turbinnya pakai turbin apa? turbin Prancis Pak. Ya, apakah tekanan 400.000 itu sudah mampu untuk memutar turbin turbin Prancis atau Belum. belum? Karena kalau ngelihat dari kontur ininya, di sini kan keluar nih, batas atas dengan batas bawahnya itu sama semua. Untuk 80 cm batas maksimalnya itu 400.000. Kemudian untuk 90 cm batas atasnya itu 400.000. Kemudian untuk 100 cm 400.000, 120 cm 400.000 maksimal ya, kita baca yang maksimal nih. Tulisannya kebaca ya, legendnya ya. Kelihatan Pak. Baca. Ya, 110 400.000 juga sama. Lalu yang jadi pertanyaan lagi kalau misalnya ini dikembangkan, apa fungsinya memvariasikan diameter? Karena batas tekanan maksimalnya nggak mengalami perubahan. Hmm. Ya batas tekanan maksimalnya nggak mengalami perubahan, tapi tekanan yang dialaminya itu berbeda-beda Pak. Makanya dikasih maksimalnya tuh yang sama supaya terlihat perbedaannya gitu Pak. Jadi Iya, kalau memang yang yang kalau misalnya 400.000-nya itu, misalkan ya satu sampel ya 80 dengan 120, maksimalnya di mana? Warna merah 400.000. ini dipilih 400.000 cuma biar seragam aja Pak. Maksudnya biar kelihatan di ukuran 80 dengan pressure maksimal 400.000 itu dia mendapatkan pressure berapa ini sekitar 270 ribuan karena itu hijau ke kuning-kuningan. Nah, untuk yang 120 dengan maksimal 400.000 pressure juga dia sudah mengalami warna hampir kecoklatan jadi sekitar 370.000 Pascal gitu, Pak. Nah, kalau tekanan atasnya maksimalnya sama ya 80 cm dengan 120 cm, yang bisa menjadi pertanyaan menggiring pertanyaan, kalau gitu nggak perlu divariasikan toh. Kan tekanan maksimalnya nilainya 80 cm semua, 400.000 Pascal semua. Misalkan sederhananya gini, membayangkannya. Kita melebarkan dan mengecilkan ya kombinasinya ini. Diameternya itu dibesarkan, dikecilkan, Iya itu dibesarkan, tekanan dikecilkan. Kenapa?
Diameter pipa pesat Saya kan tidak. di permasalahannya ini. Iya, Pak. Iya. Nah, karena diameternya itu dibesarkan atau dikecilkan, namun tekanannya yang diperoleh dari hasil simulasi itu maksimalnya 400.000 semuanya. Lalu yang jadi kalau dikembangkan pertanyaan itu nggak perlu divariasikan ininya, diameternya, karena nggak mengalami perubahan terhadap nilai tekanan untuk bisa meningkatkan kemampuan memutar turbin Prancisnya. Nah, itu argumennya gimana? Argumen kuatnya. Nah, itu yang nggak perlu dijawab, tapi dipikirkan karena di bagian skripsi ini adalah kemampuannya untuk menjawab argumen-argumen tersebut dengan penjelasan ya ilmiahnya seperti apa, kenapa bisa seperti itu, why-nya kenapa, mengapanya. Oke, terus dipikirkan aja. Kemudian slide berikutnya apa? Yang tadi Pak, turbulen. Adanya yang sebelumnya ini kecepatan, Pak. Oke, ini velocity. Nah, ini juga velocity. Velocity sama juga. Lalu bisa jadi nanti ada pertanyaan kenapa untuk kecepatan atau velocity pola alirannya. Ini kan alirannya apa nih? Pola alirannya. Aliran Turbulen, Pak. uniform atau aliran parabolik, profil kuadrat. Uniform, Pak. Kenapa? Uniform. Uniform. Apa bedanya uniform dengan parabolik? Kalau uniform alirannya seragam, Pak. Iya. Jadi Kalau alirannya seragam, kenapa di dekat dinding coba di zoom aja salah satu oh iya, gambar 80 cm ya. 80 cm di slide PowerPoint ini kan bisa di zoom. Bisa nggak di zoom? Nggak usah udah terlihat, ngezoomnya Pak. ini aja apa? Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kan di bagian udah sampai sini. Enggak. Di zoom aja yang kayak tadi, seperti yang tadi. Lebih besar lagi, Pak. Iya, di zoom ya. Nah, di sini kan terlihat ininya ini pipa ya. Betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Itunya pipa Ini ya. di dindingnya mendekati warna biru ya, Pak? Iya. Kenapa dia dindingnya itu yang aliran di dalam pipa nilai kecepatannya itu sama dengan 0? Untuk apa? Kalau dilihat di kontur ya, velocity kontur. Itu kan keluar legendnya 0 semua. Untuk 80 cm 0, untuk 90 cm 0, kemudian untuk berapa tadi? 110 dan seterusnya nilainya itu 0 semua. Nah, Karena nanti gesekan bisa dengan saja. dindingnya. Kenapa? Karena gesekan dengan dindingnya itu. Iya. Nah, Makanya nanti dia, bisa saja nanti ada pertanyaan berkembang. Ini pola aliran yang terbentuk, profilnya itu profil kecepatan. Ini profil uniform apa profil kuadratik, profil kuadrat. Oke, nanti coba baca lagi teori itu karena ini berhubungan dengan fluid mekanik ya, toolsnya itu adalah CFD, tapi ilmu dasarnya atau ilmu basicnya itu ya di mekanika fluida. Nanti buka lagi teori tentang profil kuadrat, kemudian apa? uniform tadi ya, Pak. Uniform ya. Apa bedanya aliran uniform dengan aliran kuadratik, profil kuadrat? Ya, terus coba dinaik lagi slide-nya ke gambar-gambar aja. Ini gambarnya cuma 3 ya yang keluar ya. Gambar post Iya, Pak. processing-nya. Iya, Pak. Cuma 3 aja. Ya, terus coba lagi ke bawah untuk bagian ini. Nomor 19, slide 19. Iya. Yang slide Ini, Pak. PowerPoint yang di 19. Ini torsi. Oke, torsi bernilai negatif karena putaran turbin berlawanan dengan arah jarum jam ya. Iya, Pak.
Dari bagian ini ada kata torsi. Nanti coba baca apa teori Definisi dari torsi. dasarnya mengenai torsi. Apa yang dimaksud dengan torsi? Iya baik Pak. Momen puntir Pak. Iya, momen puntir itu seperti apa? Jadi kemampuan untuk memberikan putaran terhadap benda terhadap sumbunya itu Pak. Terus yang diinginkan momen puntir yang besar atau momen puntir yang kecil untuk apa Torsinya. torsinya? Iya, untuk menghasilkan yang maksimal karena RPM-nya konstan, jadi torsinya harus yang terbesar gitu Pak. Lalu kalau pertanyaan itu berkembang, untuk meningkatkan torsi apa yang harus dilakukan? Kalau kalau menurut saya karena tadi ukuran casingnya tetap untuk ukuran 90, jadi jika ingin memperbesar torsi yang dihasilkan, memperbesar diameter sekaligus memperbesar casing pada turbinnya tersebut supaya kecepatannya itu tekanan dan kecepatannya itu tidak mengerucut di bagian sambungan antara pipa dan casingnya. Ya, nanti coba baca lagi ya teori tentang torsi, hubungan torsi dengan kontur tadi. Tadi kan banyak mengeluarkan kontur ya, gambar-gambar CFD warna ada warna-warni. Tadi ada kontur tekanan, kemudian ada kontur kecepatan, kemudian ada kontur apa lagi tadi? Turbulen kinetik Kinetik energi, energi, Pak. TKE ya. Korelasinya apa dengan torsi? Ini, Pak. Nanti dipelajari lagi untuk hubungan antara torsi dan kecepatan, tekanan, dan turbulen kinetik energi. Oke, nanti coba dibaca lagi teorinya, hubungannya karena itu bisa saja jadi pertanyaan yang berkembang ya dari penguji 1 dan penguji 2. Karena saya sebagai pembimbing, saya men-trigger atau memancing aja pertanyaan-pertanyaan ini supaya nanti pada saat presentasi seminar skripsi nanti bisa Terakhir. dialognya atau diskusinya itu argumennya bisa kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa saja muncul dari penjelasan di slide PowerPoint ini. Oke, terus dilanjutkan lagi apa aja tadi slide berikutnya. Ini masalah efisiensi, efisiensinya kemarin gimana? Ya Udah. kemarin Bapak minta untuk rumusnya supaya diperjelas lagi. Nah ini untuk memperjelasnya. Jadi di sini di torsi dikali dengan radian dibagi dengan rho GQH, yaitu daya yang dibangkitkannya. Dan ini efisiensi, kenapa nilai besar? Karena ini efisiensi di turbinnya aja, bukan belum dikurangi dengan efisiensi dari generatornya dan lain-lainnya. Makanya untuk untuk efisiensi dari sini tuh nilainya sampai 90%. Sampai 92%. Kalau untuk efisiensi dari pembangkit listriknya itu hanya sekitar 80%. Karena sudah dikurangi dengan generator dan lain-lain. Ya, nanti ini ya, kalau misalnya ditanyakan kenapa efisiensinya sampai 91,94%, rumusnya ini ya, yang keluar di Ya, Pak. slide PowerPoint-nya ya. Suaranya bisa stabil, Ya, jelas baik. terdengar nggak? Untuk macet-macet, Pak.
Kenapa? Suaranya bisa jelas ya, terdengar? Ya. Slide berikutnya apa? Kalau untuk Untuk slide selanjutnya.